Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Rifano dari kelas 92 pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, guru pembimbing Ibu Guru Maria Ufa. Materi yang saya ingin sampaikan adalah Wali Songo. Apa yang dimaksud dengan Wali Songo? Dalam hal ini bisa diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Waliullah. Sedangkan kata Songo Jawa berarti 9. Jadi secara umum, Wali Songo berarti 9 wali dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu Sunan? Sunan dalam budaya suku-suku di Pulau Jawa adalah sebutan sebagai orang yang diagungkan dan dihormati, biasanya karena kedudukan dan jasanya di masyarakat. Kata ini merupakan penyingkatan dari susuhunan. Kata ini berarti tempat penerima, susunan jari yang 10, atau dengan kata lain, sesembahan. Biodata Wali Songo. Sunan Gresik. Nama lengkap Maulana Malik Ibrahim As-Samar Kandil. Nama panggilan Maulana Malik Ibrahim. Ia dianggap sebagai ulama yang menyebarkan Islam pertama ke Pulau Jawa, sehingga dianggap sebagai wali senior di antara para wali lainnya. Ia menikahi putri raja dan dikaruniai 2 orang putra, Raden Rahmat dan Said Ali Murtada. Cara berdakwah melalui berdagang, bercocok tanam, dan juga sebagai tabib. Ia wafat pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 149. Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat. Ia keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Ia juga adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Chandra Wulan, putri Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Beliau termasuk salah satu tokoh Wali Songo yang berperan besar dalam pengembangan Islam di Pulau Jawa khususnya dan daerah lain di Nusantara. Ia menikah dengan putri Arya Teja, yaitu Bupati Tuban, yang juga cucu Arya Lembu Suro, Raja Surabaya. Sunan Ampel wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Kiai Nyai Ageng Manila Putri Arya Teja, Bupati Tuban. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465, wafat tahun 1525. Makam Sunan Bonang berada di Tuban. Beliau dikenal juga dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim dan masih termasuk saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra dari Maulana Isa. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya. Selain itu, beliau juga banyak mengirimkan para kiai keluar Jawa seperti Madura, Bawean, Kanggean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri wafat tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407. Nama asli beliau adalah Raden Kasim atau Syarifuddin. Sunan Derajat merupakan adik Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh yang mendepankan dakwah Islam melalui pendidikan budi pekerti bagi masyarakat. Ia wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di daerah Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Sunan Kalijaga. Nama asli beliau adalah Raden Masyahid. Ia putra dari Raden Sahur Tumanggung Wilwatikta yang menjadi Bupati Tuban. Adapun ibunya bernama Nawangrum. Nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab, dari kata Kadizaka, pemimpin yang menampilkan kebersihan dan kesucian, namun pendengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Nama dan gelar Sunan Kalijaga antara lain Raden Masyahid, Raden Sahid, Lata Jaya, Syekh Malaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tubar, Ki Dalang Sida Brangti, Ki Dalang Kumardung, serta Ki Umehan.
Ulama-ulama tersebut berkaitan erat dengan sejarah perjalanan hidupnya. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Sarah binti Maulana Ishaq dan memiliki 3 putra, yakni Raden Umar Said alias Sunan Muria, Dewi Ruqayyah, serta Dewi Sofia. Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung. Nama aslinya adalah Ja'far Shadiq. Beliau masih memiliki hubungan kekerabatan silsilah dengan Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau termasuk ulama menguasai banyak disiplin ilmu seperti fikih, usul fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Oleh karena itu beliau mendapat gelar Waliul Ilmi, yang artinya orang yang kuat ilmunya. Sunan Muria. Nama asli beliau adalah Raden Umar Said. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga, sekaligus menjadi tokoh wali termuda di antara 9 wali. Dalam dakwahnya, beliau cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil dengan cara menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Sunan Kudung Jati. Nama asli beliau adalah Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Area dakwah beliau meliputi daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, serta Banten. Peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Pendidikan dan pengembangan keilmuan. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gresik mendirikan pesantren di Desa Gapura di Gresik guna mendidik kader-kader pemimpin muslim yang andal. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta. Di antara murid-muridnya adalah Raden Paku, Raden Patah, Raden Makdum Ibrahim, Syarifuddin, serta Maulana Isa. Jejak dakwah Sunan Ampel bukan hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, tetapi juga meluas sampai ke daerah Sukadana, Kalimantan. Dakwah awal Sunan Bonang dilakukan di Kediri yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra dengan mendirikan masjid di daerah Singkal. Sunan Bonang terkenal sebagai tokoh yang pawai dalam berdakwah dan menguasai berbagai disiplin ilmu, mulai dari fikih, usul fikih, usuluddin, tasawuf, seni sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian. Seni budaya. Seni dan budaya tertentu disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini melalui proses asimilasi yang panjang sehingga melahirkan corak kesenian dan kebudayaan yang khas. Seni budaya merupakan sarana komunikasi dan transformasi informasi kepada masyarakat sebagai sarana dakwah yang terbukti efektif. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama. Ia berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan sesuai dengan kegemaran orang Jawa. Adapun Sunan Giri adalah pencipta permainan anak bernuansa religius seperti jalungan, gending, jor gula, sublak-sublak suwung, serta ilir-ilir. Sunan Derajat adalah pencipta lembang Jawa, yaitu pangkur. Sementara itu, Sunan Kudus adalah pencipta gending, meskumambang, dan mijil. Kemudian, Sunan Muria sangat pawai menciptakan berbagai tembang cilik, jenis senom dan kinanti, yang berisi nasihat dan ajaran ketuhanan. Ia juga pandai menjadi dalang sebagaimana ayahnya, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang purwa atau wayang kulit, serta gamelan yang dimanfaatkan sebagai media dakwah Islam. Di samping itu beliau juga mengembangkan seni suara, ukir, busana, pahat, dan kesusastraan. Sosial kemasyarakatan. Salah satu usaha dakwah dalam bidang sosial kemasyarakatan dilakukan Raden Rahmat atau Sunan Ampel, yaitu membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri penguasa bawahan
Majapahit. Dengan cara tersebut, ikatan kekerabatan di antara umat Islam semakin kuat, termasuk dirinya sendiri yang menikahi Putri Arya Teja, Bupati Tuban. Dia juga membuat peraturan yang memuat nilai-nilai ajaran Islam untuk masyarakat. Contohnya, Malima atau 5 larangan, mah madun, mah ngombe, mah madat, mah main, mah maling. Adapun kelima larangan yang dimaksud meliputi dilarang berzina, minum minuman keras, menghisap candu, berjudi, serta mencuri. Sunan Derajat adalah sosok yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat golongan ekonomi lemah, yaitu fakir dan miskin. Beliau senantiasa mengutamakan kesejahteraan umat, memiliki empati atas kerja tinggi serta kedermawanan. Sunan Derajat berusaha gigih untuk menciptakan kemakmuran dengan cara menjalin solidaritas sosial dan kerja bakti. Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan mengenai alat-alat kebutuhan rumah tangga, pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, serta pembuatan pusaka. Beliau terkenal tegas dalam ilmu agama, tetapi tetap ramah dan toleran berbangsa dan bernegara. Sunan Ampel termasuk perancang kerajaan Islam Demak Bintaro yang beribu kota di Demak. Beliau sendiri berkedudukan sebagai Bupati penguasa Surabaya, menggantikan Arya Lembu Suro. Sunan Kalijaga mempunyai kedudukan yang tinggi di kerajaan Demak sebagai guru sekaligus penasihat utama Sultan. Beliau ahli dalam ilmu administrasi negara dan piawai dalam strategi. Syair lagu Gundul-Gundul Pacul merupakan wujud kritika terhadap kebijakan raja. Liriknya sederhana tetapi syarat makna. Strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedaulatan politik. Beliau juga berusaha mempererat hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Sekian dari saya, terima kasih, dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.